Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kolamelpa dengan EPM 204242118 dari kelas 3H Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Kurikulum ini yaitu kurikulum pertama di Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Ciri utamanya seperti menekankan pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Materi pelajaran terpisah-pisah serta fokus pada pendidikan, watak, dan kesadaran negara. Perubahan ini terjadi karena Indonesia baru merdeka dan ingin membangun identitas nasional. Yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai. Pada tahun 1952, kurikulum diperbaiki menjadi lebih rinci. Ciri utamanya yaitu setiap pelajaran memiliki silabus yang jelas, guru mengajar satu mata pelajaran khusus, serta materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Perubahan ini bertujuan agar memperjelas sistem pengajaran dan peran guru. Kurikulum 1964 atau rencana pendidikan. Kurikulum 1964 dikenal dengan konsep Pancawardhana. Kurikulum ini berfokus pada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, serta jasmani. Tujuannya adalah mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh. Kurikulum ini lahir pada masa Orde Baru. Ciri utamanya yaitu penekanan pada pembinaan jiwa Pancasila, menekankan stabilitas nasional, struktur pelajaran lebih sederhana. Perubahan ini terjadi karena perubahan sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Ciri utamanya yaitu menggunakan pendekatan tujuan instruksional khusus atau TIK. Guru membuat satuan pelajaran serta pembelajaran sangat terstruktur. Fokusnya pada pencapaian tujuan pembelajaran yang terukur. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum ini memiliki muatan pelajaran yang cukup padat, serta menggunakan sistem catur wulan. Pembelajaran ini masih cukup berpusat pada guru meskipun mulai mengarah pada kreatifan siswa.
Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetisi. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetisi ini menekankan pada pencapaian kompetisi siswa. Pembelajaran ini difokuskan pada kemampuan yang harus dimiliki peserta didik, bukan hanya pada penguasaan materi. Ciri utamanya yaitu berorientasi pada hasil belajar, menekankan keterampilan dan kemampuan, serta pembelajaran lebih kontekstual. Perubahan ini menyesuaikan tuntunan di era globalisasi. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Ciri utamanya, sekolah lebih mandiri, disesuaikan dengan kondisi daerah, serta tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuannya agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Dan selanjutnya kurikulum 2013 atau disebut K13. Kurikulum ini menekankan pendidikan karakter dan menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Serta kurikulum ini memberikan penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kurikulum terakhir, yaitu kurikulum pada saat ini, yang disebut kurikulum merdeka. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2002 karena memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek melalui program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetisi dan karakter peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Kurikulum ini bertujuan agar memulihkan pembelajaran pasca pandemi dan menyesuaikan tantangan abad ke-21. Kemudian saya akan menjelaskan perbandingan dan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Secara umum, perubahan kurikulum menunjukkan perkembangan. Pada tahun 1947 sampai 1964, kurikulum ini berfokus pada pembentukan karakter dan ideologi. Pada tahun 1975 sampai 1994, kurikulum ini berfokus dengan sistem dan efisiensi pembelajaran. Pada tahun 2004 sampai 2006 berfokus pada kompetisi dan otonomi sekolah. Kemudian pada tahun 2013, kurikulum ini difokuskan dengan karakter dan pendekatan ilmiah. Kemudian selanjutnya, kurikulum terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini difokuskan pada fleksibilitas, kreativitas, serta kebutuhan siswa. Semakin ke sini, pembelajaran semakin berpusat pada siswa. Dapat disimpulkan, perubahan kurikulum di Indonesia dari 1947 hingga kurikulum merdeka menunjukkan bahwa pendidikan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Dari sistem yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa.
dari materi yang padat menjadi lebih sederhana dan mendalam, serta dari sistem yang berpusat menjadi lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum Merdeka menjadi bentuk penyempurnaan yang menekankan kemerdekaan belajar, penguatan karakter, serta pengembangan kompetisi abad ke-21. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.